Malam teman-teman. Pada kesempatan ini aku mau sharing-sharing nih mengenai manajemen karir, terutama di bidang marketing. Pada kesempatan ini kenalin nih kakakku sendiri. Nah, kakakku ini namanya Katon juga. Aku juga Katon. Mungkin nama lengkapnya bisa diperkenalkan, Mas? Ya, namaku Katon Wisnu Bagaskoro. Aku lulusan Sanata Dharma juga, manajemen 2013, angkatan 13, lulus 2018. Itu aku rasa telat 1 semester sih. Itu juga karena aku mengambil pekerjaan secara full time di salah satu kafe di Jogja. Itu jadi waktu itu kerjanya malam sampai jam 4, jam 3 dini hari, lalu paginya kuliah seperti biasa. Oke. Mas, kenapa memilih karir di bidang marketing? Mungkin bisa dijelaskan awal mulanya gimana? Kalau karir di bidang marketing kan karena memang jurusanku kan manajemen, sama seperti teman-teman yang lain juga. Ini aku nyebutnya teman-teman aja biar kita kita masih seumuran kok. Jadi emang marketing itu dunia yang memang seharusnya kita jalanin setelah kita lulus, apalagi kita lulusan manajemen. Di bidang marketing itu lebih luas, sangat luas. Bahkan sebenarnya menurutku sendiri, bidang marketing itu sekarang sudah banyak yang dari lulusan lain. Bahkan anak psikologi, anak teknik pun kebanyakan kalau lulus itu pasti juga kebanyakan di marketing. Makanya sebenarnya persaingan teman-teman semua, persaingan saya sendiri itu sangat kompleks, sangat luas. Karena marketing itu sebenarnya nggak harus lulusan manajemen, itu semua bisa kerja di marketing. Karena lalu kenapa saya memilih marketing? Ya karena memang itu masih sejalur dengan apa yang dipelajari di kampus. Saya ngambil ilmu fokusnya itu di bidang pemasaran marketing. Lalu dalam segi dalam segi karir menurut saya itu lebih eh, progresifnya lebih cepat. Kalau menurut saya, sudut pandang pribadi saya lebih cepat. eh, saya rasa itu sih. Eh, Hmm. Berarti kira-kira dari faktor eksternal nggak ada ya, murni dari diri sendiri juga ya? Faktor eksternal apa ini? Keinginan untuk terjun di dunia marketing itu. Ya karena bukan keinginan pribadi sih, cuman lebih tepatnya karena bidang marketing itu luas banget. Tidak apa ya, bukan satu lini. Misal kayak seperti eh, kalau teknik, yaitu nanti kita pasti jadi insinyur, kita jadi ahli di bidang tertentu. Lalu di bidang psikologi itu pasti di bidang psikolog, di bidang sumber daya, HRD. Tapi kalau di marketing itu lebih luas, kompleks, dan semua lini pekerjaan, semua lini bisnis, semua produk itu butuh marketing. Itu sih. Jadi lebih luas, lebih kompleks, lebih menantang juga sebenarnya. Sama kalau misal dilihat dari teman-teman semua yang berkarir di marketing kan kebanyakan pasti entah itu manajer, direksi, atau bahkan di supervisor. Lini yang paling rendah supervisor itu pun kebanyakan kan pasti startnya itu pasti dari marketing. Bisa marketing, bisa sales, bisa marketing, macam-macam. Oke, berarti untuk teman-teman manajemen ini bisa jadi peluang atau juga bisa jadi ancaman ya? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Katon itu kompleks. Jadi lulusan manajemen itu bisa masuk, bisa terjun di sana. Untuk lulusan di luar manajemen juga bisa. Nah itu kompleks sekali. Berarti
harus semangat ya anak-anak manajemen ya, teman-teman manajemen. Oke. Menurut Mas Katon, apakah ada penyesalan Mas untuk pengambilan keputusan karir MTM? Kalau penyesalan sih nggak ada ya. Cuman dulu saya pernah bekerja di bidang yang di luar marketing sebenarnya. Di awal-awal itu saya lebih banyak megang di bagian multimedia, sebenarnya juga digital marketing juga. Cuman saya lebih banyak untuk sebagai pelaku pembuat video, desain, dan itu sebenarnya bukan ranah dari manajemen yang saya pelajari di kampus. Lalu akhirnya saya juga realistis karena saya berkuliah di situ, mengejar karir yang jelas. Kalau bekerja itu kan yang dikejar karir ya. Mungkin kalau buat teman-teman semua angkatan-angkatannya Katon Krido ini pasti masih mengalami yang namanya idealis, money oriented, pasti itu. Tapi suatu saat pasti ke depan itu pasti akan memikirkan soal bagaimana membangun karir, dan untuk uang pasti itu mengikuti dari jabatan kita, dari karir kita itu pasti mengikuti. Jadi lebih lebih ininya pasti harus ke karir sih. Oke. Nah, tadi Mas Katon kan pernah sempat menjelaskan dulu itu sempat di videografi ya, di videografi. Nah itu kan terus akhirnya pindah ke bagian marketing. Nah itu kira-kira ada pelajaran pahit apa Mas selama perpindahan itu? Kalau waktu bukan perpindahan ya, itu kan gimana ya jelasinnya. Sebenarnya paling enak itu memulai ketika kita baru lulus, kita langsung memilih kita pengen berkarir di bidang apa. Setelah itu kita jalani sampai jadi. Tapi kemarin itu kasusku kan, aku udah menjalani dulu proses karir di bidang multimedia ini, lalu akhirnya karena sesuatu hal, sebenarnya bukan sesuatu hal yang urgent sih, cuman karena sesuatu hal aku memilih untuk kembali ke lini yang memang dipelajari di kampus di bidang manajemen manajerial. Apa tadi pertanyaannya? Pengalaman pahit ketika transisi. Pahit ketika transisi ya pasti banyak ya. Dari segi paling dasar, misal gaji. Dari segi gaji, kalau kita kerja, setahu saya, yang saya tahu itu ketika misal pakai contoh Krido bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan pertama itu staff marketing. Proses sampai 2 tahun, akhirnya dia naik jabatan jadi supervisor marketing misal. Lalu dia memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan A, lalu dia mencari pekerjaan lain, akhirnya mendapatkan pekerjaan di pekerjaan B. Dengan pekerjaan yang sama, lini pekerjaan sama di marketing, itu ada pengalaman yang dihitung juga. Jadi pengalaman Krido dari perusahaan pertama itu sebagai marketing itu dihitung, itu masuk hitungan untuk gaji kalian. Sedangkan kalau pindah lini itu lebih tepatnya kalian mulai dari nol. Jadi hitungan gaji kalian pun itu dari nol. Kebanyakan seperti itu kasusnya. Jadi kalau pahit-pahitnya ya kurang lebih seperti itu. Karena memulai dengan lini yang sedikit berbeda, otomatis pengalaman kerja yang lama, yang lampau itu tidak terhitung. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya itu, nah sekarang itu profesinya di marketing itu di bagian apa ya Mas? Kalau boleh tahu nih teman-teman. Kalau sekarang
sekarang saya bekerja di Suzuki Jogja, Suzuki Mobil. Itu perusahaan yang memegang brand Suzuki di daerah Jogja Jateng itu PT Sumber Baru Group. Itu saya megang marketing support dan trainer. Itu jadi saya eh, memegang kunci untuk membantu teman-teman sales sebagai supportnya, juga sebagai trainer yang melakukan training kepada mereka perihal bagaimana menjual yang baik, bagaimana SOP menjual yang baik menurut perusahaan Suzuki. Nah, jadi kan Mas Katon sempat cerita kalau apa namanya pindah lini itu berarti di riset untuk pengalamannya. Nah, Ya, benar. sebenarnya saya sama Mas Katon ini selisihnya udah 6 tahun. Nah, untuk teman-teman ini yang mungkin sekarang bekerja di luar bidang manajerial, ini mending berpikir 2 kali. Soalnya mungkin saat ini Mas Katon udah bisa menyentuh di supervisor atau manajer, tapi karena itu tadi perpindahan lini tadi, jadi sekarang di marketing support. Eh, Gini dong, sebenarnya bukan ketika kalian bekerja di suatu bidang yang bukan di lininya, di lini di kampus, lalu eh, itu menjadi pertimbangan jangan ke situ gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kerjaan apapun itu prosesnya itu, kalau kita berusaha kuat untuk menjalani prosesnya, itu pasti jadi. Jadi nggak melulu saya manajemen, saya harus jadi marketing, jadi marketer, itu enggak. Oh, Meskipun sebenarnya kalau misal kemarin aku nggak keluar dari lini tersebut, aku lanjutin, itu juga bisa jadi. oh, iya. Kan tadi udah dijelasin di awal kan, sebenarnya kita lulusan apa, setelah kita lulus kita memulai karir menjadi apa, nah itu. Jadi ketika kita lulus, kita memilih karir, memilih pekerjaan apa, yaitu kita jalanin terus prosesnya eh, sampai kita jadi itu di lini yang sama. Kalau kita lompat lini di lini yang berbeda, itu nggak apa-apa, cuman kan seperti yang di Krido tadi bilang, kita riset hitungannya itu. Pengalaman kita ya di riset dari nol lagi. Kalau untuk pekerjaan sebenarnya apa aja, yang penting itu proses. Ketika nanti kita jadi, itu pasti hasilnya tidak akan mengkhianati proses kok. Oh, Jadi pekerjaan sebenarnya apa aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena seperti tadi yang dibilang kan, eh, anak teknik jadi marketing juga, anak psikolog jadi marketing, lulusan pertanian juga banyak yang jadi marketing. Lalu kita sendiri anak marketing jadi apa? Terserah kalian mau jadi apa. Yang penting jalani terus prosesnya. Terus ketika kita ada assessment untuk mungkin kenaikan pangkat atau itu, ya kita jalanin. Jangan sampai kita keluar dari lini, kita cari lini yang baru. Itu sebenarnya agak berat, cuman kalau memang pengennya seperti itu juga nggak masalah. Itu. terima kasih Mas untuk penjelasannya. Terus tadi kan kerja di Suzuki di marketing support. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas berapa lama jam kerjanya, dan kalau rutinitasnya kan tadi udah dijelaskan, memberi training pada sales dan istilahnya membantu sales untuk bagaimana menjual produk dengan baik. Nah, untuk jam kerjanya ini berapa lama Mas? Kalau untuk jam kerja, karena eh, saya yang ngomel-ngomel ke sales, otomatis saya harus datang lebih pagi dari teman-teman sales yang lain. Lalu untuk pakaian juga, karena kita yang menjadi contoh, otomatis kita juga harus berpakaian yang selayaknya, yang rapi. Untuk jam kerja ya pagi, jam 8. Kalau untuk teman-teman sales kan jam 8 lebih, itu kebanyakan pasti mereka datangnya jam 8 lebih atau setengah 9. Otomatis saya harus datang lebih dulu
Setelah itu saya kasih briefing kepada mereka, hari ini mau kemana, mau ke pasar, mau ke pameran, atau mau canvassing kemana. Itu sih. Oke, berarti kalau marketing itu namanya juga ujung tombak ya, ujung tombak perusahaan. Benar. Jadi itu kalau molor-molor juga nanti perusahaannya rugi. Jadi pagi itu jam 8 harus sudah standby. Kalau bisa Ya. mungkin sebelumnya, karena juga marketing support juga ya, memberi contoh pada para sales. Ya, otomatis pasti harus lebih pagi. Ya. Dan mungkin juga untuk pulang mungkin lebih sore mungkin ya. Iya, Menunggu bisa. sales-sales gitu. Nah, yang terakhir nih Mas, menurut Anda definisi sukses itu seperti apa? Definisi sukses itu masing-masing ya. Itu tolak ukurnya nggak ada patokan. Bisa ada yang tolak ukurnya dia bisa menjadi jabatan tertentu, atau bisa dari money oriented, dari nominal gaji yang didapat. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, kalau yang sukses itu ketika kita berhasil di pekerjaan, itu sukses. Contohnya kalau di pekerjaan kan ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Nah, ketika KPI saya terlampaui, itu menurut saya sudah sukses. Karena itu indikator kita sebagai pekerja itu, sebagai perform kita untuk perusahaan itu seperti apa, itu yang dilihat. Bahkan ketika nanti di perusahaan selanjutnya, itu juga menjadi tolak ukur mereka menilai kita apakah kita layak bekerja di perusahaan mereka atau enggak. Oke, berarti kurang lebih itu lebih ke keberhasilan pekerjaan dan juga kebahagiaan atau istilah lainnya itu kepuasan. Jadi kita itu bekerja bagaimana kita memuaskan perusahaan tersebut dan juga kita puas dengan pekerjaan kita itu. Oke. Sepertinya udah itu dulu Mas pertanyaannya. Untuk teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Mungkin ada sepatah dua kata-kata untuk teman-teman, Mas Katon. Apa ya? Kalian masih kuliah, ya sudah jalani saja semaksimalnya, jangan sok-sokan wah pengen bekerja sambil kuliah. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman nikmati waktu kalian ketika masih kuliah, karena ketika kalian sudah selesai dengan perkuliahan, itulah dunia nyata yang harus kalian semua hadapi. Oke. Berarti Nikmati waktu kalian. pada intinya dunia setelah lulus itu lebih berat daripada skripsi. Oke, terima kasih teman-teman.